Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di A Day in My Life ala aku lagi. Nah, kali ini aku awali kegiatan aku dari bangun tidur ya. Di sini setelah bangun tidur, aku beresin kamar aku. Tapi sebelumnya aku udah dari kamar mandi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya aku juga gantungin baju yang ada di atas kasur dan juga beres-beresin hanger-hanger yang berantakan di atas kasur aku. Nah, sekarang aku rapi-rapiin spray kasur aku dulu ya teman-teman, biar nggak kelihatan mengkerut-mengkerut gitu. Dan selanjutnya jangan lupa minum air putih. Aku pakai mug yang lucu ini karena biar aku itu semangat untuk minum teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin susah minum, bisa nih ditiru ya. Jadi teman-teman bisa beli gelas atau mug yang lucu gitu, biar teman-teman semangat dan lebih semangat lagi untuk minum air putih. Selanjutnya teman-teman, ini aku cek HP dulu. Aku coba lihat video yang mau aku pakai untuk senam pagi ini. Jadi aku pilih video senam yang durasinya 10 menit dan gerakannya nggak susah teman-teman. Dan aku paling suka sama channel YouTube ini memang karena dari cara penyampaiannya, ngajak kita untuk senam itu menarik banget teman-teman. Jadi apa yang disampaikan itu seperti memotivasi ya, bikin kita semangat untuk berolahraga. Sebenarnya aku juga dalam proses konsisten untuk berolahraga ya teman-teman. Karena dulu sempat aku itu merasakan sakit yang lumayan lama di bagian lutut aku, sehingga kalau pagi itu pun aku nggak bisa langsung bergerak ke kamar mandi. Maksudnya harus istirahat, diam agak lama dulu teman-teman, karena kalau nggak seperti itu lutut aku terasa sakit banget dan kaki itu susah banget untuk bergerak teman-teman. Bisa bergerak tapi kita tuh nahan sakit yang luar biasa gitu, aku ya maksudnya. Jadi aku itu sembuhnya karena berolahraga pagi ya, kaki aku diajak bergerak, jalan-jalan. Nah setelah itu aku lakukan hampir setiap hari. Alhamdulillah lutut aku sembuh teman-teman. Nah dari situlah aku percaya banget bahwa olahraga itu penting banget. Karena mungkin sebelum-sebelumnya aku masih lalai ya teman-teman, benar masih lalai. Jadi sangat enteng untuk tidak melakukan olahraga meskipun hanya 1 minggu sekali. Nah sekarang aku belajar untuk lebih rajin lagi, meskipun hanya 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Namanya juga berusaha ya teman-teman. Yuk teman-teman juga bisa, juga harus semangat untuk berolahraga. Nah sekarang aku udah selesai olahraga ya teman-teman. Udah beresin tripod yang aku pakai untuk senam tadi dan juga udah minum air putih. Sekarang aku bawa selonjoran dulu nih teman-teman. Dan sorry banget nih kalau ekspresi aku dalam video ini tuh kayak membingungkan, karena hanya sekedar selonjoran aja ya teman-teman. Nah setelah ini aku mau lanjut untuk siapin outfit aku pergi ngajar les ya. Nah pagi ini tuh aku ada jadwal ngajar les di rumah temen guru aku ya. Jadi anaknya tuh les ke aku bersama teman-temannya, beberapa teman-temannya. Nah ini aku juga persiapkan alat belajar ya, seperti ini lucu-lucu gitu, karena kebetulan yang aku ajar itu anak-anak ya teman-teman. Jadi biar lebih menarik dan anak-anaknya suka belajar, maka aku bawa alat-alat ini. Karena biasanya media pembelajaran yang seperti ini tuh sangat disukai anak-anak ya teman-teman. Walaupun nanti ada kadang bosennya, jadi kita yang harus pandai mengalihkan, mungkin dialihkan ke game dan lain sebagainya, sekiranya menarik perhatian mereka kembali. Nah sambil lalu siap-siap, teman-teman juga bersedia ya dengerin cerita aku waktu kuliah dulu. Jadi dulu waktu aku masih kuliah, aku juga buka
les privat gitu ya teman-teman, spesial bahasa Inggris. Terus kemudian aku juga pernah bekerja di salah satu lembaga kursus, hingga aku juga pernah dikontrak untuk ngisi ekstrakurikuler. Dan senangnya itu di situ aku punya pengalaman untuk mengajar, dan juga plusnya lagi aku bisa sedikit meringankan beban orang tua karena aku mendapatkan gaji dari situ ya teman-teman. Dan selain itu aku juga pernah bekerja di studio foto, seperti misalkan ada acara wisuda di setiap kampus, itu pasti aku ikut ya teman-teman. Lumayan juga ada fee yang aku dapat dari situ. Nah, dari kesibukan-kesibukan yang aku jalani itu ternyata aku belum bisa menjaga kesehatan aku, sehingganya aku sakit ya teman-teman. Waktu itu sempat bolak-balik ke rumah sakit, aku terkena gejala hepatitis, sampai akhirnya orang tuaku sedikit kesal mungkin ya terhadap aku, karena memang dari orang tua itu memintaku untuk fokus berkuliah. Sudah cukupkan dulu untuk mencari pengalaman bekerja, yang penting sudah punya pengalaman. Yang pertama dan paling penting itu adalah kesehatan kamu, begitulah kata orang tuaku. Karena seberapa tinggi ilmu yang kamu punya tapi kamu sakit, maka tidak akan ada gunanya. Itu pesan dari orang tuaku ya teman-teman. Nah, semenjak itulah aku berhenti dari pekerjaan aku, tapi tidak semuanya ya teman-teman. Jadi aku hanya fokus di les privat saja. Jadi hikmah yang dapat aku ambil dari pengalaman aku ini teman-teman, seberapapun keras usaha kita untuk bisa menghasilkan uang, tapi kita tidak mampu menjaga kesehatan kita, maka apa yang kita lakukan itu hanyalah sia-sia. Karena memang percuma ya teman-teman, kita dapat uang tapi kita sakit, maka uang kita akan lari untuk pengobatan kita terus menerus, sementara kita juga merasakan sakit tanpa bisa menikmati dengan baik hasil pekerjaan kita. Selain hal tersebut, kita juga akan membuat pikiran orang tua kita itu menjadi tidak tenang, menjadi khawatir terhadap kita, karena memang kita yang sudah sakit-sakitan, maka beliau akan merasa kepikiran terus kepikiran dan kepikiran. Nah, itulah kurang baiknya ya teman-teman. So, alangkah lebih baiknya kalau mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama dengan aku, sedang mengalami hal yang sama, tidak mampu mengatur waktu dengan kegiatan yang mungkin seperti yang aku jalani, maka silahkan kurangi kegiatannya dulu agar kalian mampu menyeimbangkan dengan bisa menjaga kesehatan kalian semuanya. Dan untuk teman-teman yang mungkin mampu mengatur waktu kalian dengan sebanyak apapun aktivitas kalian, tapi juga harus sesuai dengan ukurannya ya teman-teman. So, silahkan dilanjutkan selama itu masih baik untuk kalian. Oke, kembali lagi ke aktivitas aku nih ya. Aku udah sampai di pasar nih, udah ngelesin juga. Tadi di rumah sebelum berangkat juga ke pasar dulu ya. Nah, sekarang aku mau beli jamu nih teman-teman. Dan ini dia, aku udah dapet jamunya. Selama transaksi membeli, tadi aku nggak rekam video ya. Nah, ini aku udah keluar dari dalam pasar. Ini dia suasana pasar Besuki teman-teman. Ini lumayan ya, jaraknya dari rumah aku sekitar 35 menit ke sini ya. Itu pun kalau agak cepat, tapi tergantung orangnya masing-masing ya. Bisa ada yang 1 jaman atau mungkin 40 menitan gitulah, seperti yang sudah aku jelasin di video sebelumnya. Nah, sekarang lanjut, aku ini pergi ke ATM BCA karena ayahku titip ambilkan uang. Ini bukan uang aku ya teman-teman. Jadi ceritanya ayahku yang titip karena memang ada keperluan sehingga membutuhkan uang dan aku harus ambil ke ATM. Nah, dan ini dia udah ya teman-teman. Setelah ini aku akan lanjut untuk pergi ke toko basmala dan juga ke pom bensin. Nanti di pom bensin aku nggak rekam ya teman-teman, karena memang dilarang memegang handphone. Terus kemudian di basmala ntar lagi aku akan membeli adem sari sama juga saus tomat ya, karena di rumah udah habis. So, setelah itu langsung pulang deh. Nah, buat teman-teman semuanya jangan bosan-bosan nih ya untuk nontonin video aku, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. That's all. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.